Saudara, hari ini kita memperingati yang namanya Minggu Palma atau Minggu Palmarum. Nah, bersamaan dengan itu sebenarnya kita sebagai umat Tuhan memasuki apa yang namanya Minggu, ada yang tahu Minggu apa? Minggu? Kok suaranya sayup-sayup gitu? Ini karena mungkin ngomongnya tentang sengsara kali ya. Sengsara penderitaan ya. Jadi yang namanya minggu sengsara itu bukan 7 minggu itu ya. Tapi minggu terakhir itu adalah minggu sengsara ya. Dan saudara, tema yang diangkat pada pagi hari ini adalah Raja Damai yang menderita. Ketika kita bicara tentang damai saudara, ini ada satu ungkapan Latin. Ungkapan Latinnya mengatakan demikian. Si vis pacem parabellum. Si vis pacem parabellum. Apa artinya itu saudara? Artinya adalah, ini bahasa Latin, jadi artinya adalah jika engkau menghendaki kedamaian, maka siapkanlah perang. Saudara, jikalau engkau menghendaki kedamaian, maka siapkanlah perang. Saudara, adagium ini atau sebuah ungkapan singkat ini sebenarnya ini dinyatakan pertama kali oleh seorang sejarawan Roma yang bernama Titus Livius yang hidup di tahun 59 sebelum Masehi sampai 17 Masehi. Apa yang dinyatakan ini luar biasa saudara. Dia mengatakan bahwa hanya peranglah satu-satunya yang bisa mendatangkan perdamaian. Nah, menurut saudara bagaimana nih? Bahwa hanya peranglah yang bisa mendatangkan perdamaian. Mungkin hati kecil kita sebagai seorang beriman mengatakan, ya enggak mungkin lah Bu, orang yang diajarkan kasih. Tapi inilah kenyataan yang terjadi di dalam dunia ini. Kenyataan yang benar-benar membuat kita melihat dengan mata telanjang. Bahwa yang namanya kontrol militer itu sebagai alat kekuasaan memang terbukti ampuh untuk menciptakan di dalam tanda kutip perdamaian itu. Sebaliknya jika ada yang mencoba justru mengusiknya ataupun melawan, maka justru orang-orang yang melawan itulah yang dicap sebagai pemberontak atau juga orang yang mengusik keamanan atau mengusik kedamaian itu. Nah, saudara, hal ini persis sama sebenarnya seperti pemerintahan Kaisar Romawi Agustus yang memulai tata pemerintahannya itu dengan semboyan Pax Romana atau artinya itu damai Romawi. Ya, jadi Pax Romana itu adalah damai Romawi. Di mana selama 2 abad, tidak main-main ya, 2 abad kekaisaran Roma itu justru berhasil dikendalikan itu dengan cara demikian. Dengan cara perang, dengan cara kekerasan. Dan memang situasi jajahan mereka semua jadi aman-aman saja. Nah saudara, perdamaian yang berada di bawah tekanan penguasa ini sebenarnya tidak hanya milik Kaisar Agustus di masa lalu itu saudara-saudara. Tetapi kalau kita lihat sekarang, budaya Pax Romana itu betul-betul nyata di dalam dunia sekarang ini. Yang berkuasa adalah berhak menentukan dan membungkam orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Coba saudara-saudara perhatikan praktek-praktek yang terjadi saat ini. Ketika ada orang-orang yang mencari pengakuan dengan melanggengkan berbagai macam cara. Lewat apa? Lewat status quo-nya, lewat kekerasannya, lewat represinya, lewat diskriminasi. Yang ternyata saudara-saudara itu juga dilakukan justru oleh orang-orang Kristen. Bukan hanya itu saudara. Tapi kita lihat bahwa di sepanjang sejarah negara-negara yang mengaku Kristen justru menginvasi. Negara-negara yang mengaku Kristen justru menjajah dan menancapkan kekuasaan mereka dengan senjata mereka. Korban-korban kematian bergelimpangan, korban-korban perang
tangisan anak, tangisan ibu sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang menggugah. Saudara, bukan hanya soal perang, bukan hanya soal pemerintahan Pax Romana itu terjadi. Tapi di tengah-tengah pekerjaan kita juga melihat ada pengusaha yang bisa membungkam buruh mereka dengan ancaman. Atasan yang menekan bawahan-bawahan mereka untuk apa? Mencapai target mereka. Tapi bukan juga di dalam pekerjaan atau usaha. Dalam kehidupan rumah tangga pun itu terjadi. Tidak sedikit saudara ketika kami pergi bersama-sama katekisan dan di sana ada percakapan konseling gitu ya. Itu terungkap. Bagaimana anak-anak juga merasakan orang tua mereka menuntut anak-anaknya begitu rupa. Mengancam mereka. Mungkin dianggapnya itu sesuatu yang baik-baik saja supaya anak tidak memberontak. Memang pada saat ini kita tahu menjadi orang tua itu tidak mudah. Kendor sedikit, anak-anak mudah semau-maunya, seenak-enaknya terhadap orang tua, orang dewasa. Tapi juga ketika orang tua menancapkan kekuasaannya kepada anak-anak, maka kita melihat bagaimana anak-anak tidak diberi ruang, kesempatan untuk bicara, untuk punya pendapat dan lain sebagainya. Nah inilah yang namanya damai. Damai kan? Tenang kan? Tidak ada masalah kan? Tapi ya ini damai yang Pax Romana tadi. Perdamaian dengan kekuasaan, dengan kekerasan, dengan represi. Lalu pertanyaannya, apakah ini yang disebut damai? Yang pasti bukan ini yang disebut damai. Sebab damai yang demikian adalah damai yang semu. Nah bagaimana sebaliknya saudara? Sebaliknya inilah yang ditunjukkan Yesus dengan arti damai yang sejati. Damai yang ditunjukkan Yesus itu ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Kita bisa melihat ada dua bentuk makna damai di sana. Yang saling bertentangan sebenarnya. Sangat diperlihatkan jelas. Kedamaian sejati yang dibawa Kristus sebagai Raja Damai. Yang disebut dengan Pax Christi. Ya, Pax Christi. Dan kedamaian semu yang ditegakkan kekaisaran Romawi. Yang disebut dengan Pax Romana. Nah saat Yesus masuk ke Yerusalem saudara. Pada saat itu banyak orang berkumpul di jalan. Mereka ya ini ya pakai daun-daun palem begitu ya. Melambai-lambaikan. Kenapa sih daun palem? Kenapa enggak daun pisang gitu? Atau daun-daun yang lain? Bapak Ibu tahu kenapa? Karena daun palem ini kan kayak jari-jari manusia ya. Jadi melambaikan wah hosana hosana ya. Raja Israel begitu ya. Jadi saat Yesus masuk ke Yerusalem itu banyak orang berkumpul di jalan-jalan dengan daun-daun palem di tangan mereka. Lalu menyongsong Yesus yang datang. Dan kedatangan mereka itu disambut dengan hosana. Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Ini yang betul hosana apa hosiana ya? Hosana apa hosiana? Hah? Hosana apa hosiana? Sama saja, karena hosiana itu di dalam bahasa Ibraninya. Artinya kami mohon selamatkanlah. Karena Yesus pada waktu itu dianggap sebagai raja, sebagai Mesias untuk bisa memenangkan orang-orang Israel dari kekaisaran Romawi. Nah jelas saudara seruan Raja Israel ini menjadi ancaman. Ancaman untuk pimpinan Yahudi tetapi juga ancaman bagi kekaisaran Romawi. Karena ada orang yang menyatakan diri sebagai raja di wilayah kekuasaan Romawi. Nah karena itu ketika Yesus dibawa ke hadapan Pilatus, maka perhatikan dalam perikop kita tadi di dalam Markus 15 ayat 1 sampai 15. Pertanyaan pertama yang diajukan oleh Pilatus adalah, engkaukah raja orang Yahudi?
Nah, ini Pilatus sudah mulai panik sedikit gitu ya. Menarik saudara, bagaimana percakapan yang terjadi antara Yesus dengan Pilatus. Karena ketika yang ditanyakan itu menyangkut dirinya, yaitu Pilatus mengatakan ada begitu banyak tuduhan-tuduhan dari imam-imam kepala. Ini enggak main-main ya, imam-imam kepala lagi yang dituduhkan kepada Yesus. Apa yang dilakukan Yesus, saudara-saudara? 2 kali itu dipertanyakan Pilatus kepada Yesus. Dan 2 kali itu juga Yesus apa? Diam. Yesus bungkam. Yesus menutup mulutnya. Dan Markus mencatat Pilatus sampai heran. Kok dituduh berulang-ulang, tidak ada secuil kata pun keluar dari mulut Yesus. Kenapa? Karena ia berbicara menyangkut dirinya. Tuduhan-tuduhan itu. Tetapi saudara, kita bisa melihat ketika pernyataan itu menyangkut misi Allah di dunia ini. Misi kerajaan Allah bagi keselamatan dunia ini. Seperti pertanyaan Pilatus, engkaukah raja orang Yahudi? Maka apa jawab Yesus pada waktu itu? Yesus menjawab, engkau sendiri mengatakannya. Nah saudara, dari sinilah kita melihat bagaimana Yesus mengosongkan dirinya. Saudara-saudara, bayangkan saat itu Yesus yang adalah anak Allah, yang kekuasaannya tidak terbatas itu, justru kekuasaannya dipertanyakan oleh seorang Pilatus yang sebenarnya kekuasaannya terbatas. Bukankah itu sebuah sikap pengosongan diri? Tidak ada rasa marah, tidak ada rasa benci. Semua itu bergulir begitu saja. Dan disinilah seorang Rasul Paulus berefleksi tentang apa yang dilakukan Yesus. Dan menginginkan agar persekutuan di dalam Kristus itu sungguh-sungguh meneladani apa yang sudah Yesus lakukan. Yaitu agar kita menaruh pikiran dan perasaan kita yang terdapat di dalam diri Kristus. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, Yesus adalah raja orang Yahudi. Tetapi bukan dalam pengertian politis yang ada di dalam pikiran seorang Pilatus. Kerajaan yang diperkenalkan Yesus bukan dengan jalan kekuasaan, bukan dengan jalan kekerasan, bukan dengan jalan perang. Yesus datang membawa kedamaian. Membawa kedamaian yang walaupun di dalam kedamaian itu ada penderitaan. Ia menghadirkan kerajaan Allah yang penuh dengan cinta kasih. Kerajaan Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Kerajaan Allah yang memperjuangkan keadilan. Kerajaan Allah yang penuh perdamaian, penuh pertobatan, penuh pengampunan bagi banyak orang. Walaupun jalan untuk menyelamatkan banyak orang itu harus ditempuh Yesus dengan jalan salib. Saudara, karena itulah hari ini ketika kita merayakan Minggu Palma dan memasuki Minggu Sengsara, kita bersyukur di depan kita ada 10 orang calon penatua yang akan diteguhkan di dalam pelayanan sebagai penatua di GKI Surya Utama. Satu hal yang membuat saya begitu senang sebagai seorang pendeta. Karena saya pikir saudara-saudara, siapa kita?
yang Tuhan layakkan memilih kita. Rasanya di dalam gedung ini tidak ada satupun yang sesungguhnya layak dipilih Tuhan untuk melayani. Seorang Setiawati layakkah? Ya kalau memang di mimbar bertemu Bapak Ibu sih layak-layak aja kali ya. Tapi bagaimana dengan kehidupan sehari-harinya? Saudara, kalau bercermin mah malu banget. Banyak istilahnya, banyak mehongnya. Tahu ya mehongnya ya? Banyak hitam-hitamnya. Banyak dosanya. Tapi kok Tuhan mau pakai saya sebagai pendeta, sebagai gembala bagi Bapak Ibu sekalian. Ada 1.700 anggota jemaat, belum simpatisan. Tuhan percayakan pada para pendeta, pada para penatua. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Yang seharusnya kita sambut dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Bahwa saya mau melayani Tuhan. Saya ingin meneladani apa yang Tuhan ajarkan di dalam hidup saya. Memang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Nah, karena itu saya mau mengajak nih Bapak Ibu calon penatua berdiri. Membuka Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 7, serempak membaca bagian itu. Yesaya 50 ayat 4 sampai 7. Udah siap? Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih, silakan duduk. Saudara perhatikan bagian ini, itu kata yang pertama itu Tuhan Allah. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku memberi punggungku. Jadi artinya saudara, kita ini hanya alat. Kalau kita mampu melakukan dengan setiap pelayanan kita dengan capek lelah membagi waktu antara keluarga, pekerjaan, gereja, belum lagi di gereja begitu kusut, semerawut, udah kayak sempoyongan lah kalau bila dibilang ya. Berbagi waktu, tenaga dan lain sebagainya. Dan itu pun masih dikritik. Pujiannya minim. Bapak Ibu siap? Siap tidak dipuji? Siap dicaci maki? Kayaknya makin menurun nih suaranya. Tidak dipuji nggak apa-apa, wah dicaci maki tunggu dulu Bu. Bapak Ibu kita semua belajar. Saya pun sebagai pendeta juga bukan seorang yang sempurna. Tapi karena Allah lah yang memilih kita, Allah yang memanggil kita, maka Allah yang akan menyempurnakan kita. Makanya di dalam Yesaya 50 ayat ke-7 dikatakan akan tetapi, nah ini, Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat aib. Tidak mendapat aib loh ya. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Jadi tidak ada seorang pelayan Tuhan yang penuh dengan kesetiaan, yang mau menjadi murid-murid Kristus dengan penuh kesetiaan, tidak akan pernah mendapat malu. Sebab dialah yang akan memperlengkapi kita, menyempurnakan kita di dalam segala keterbatasan dan kekurangan kita. Nah oleh karena itu, apa tugas kita sebagai umat Tuhan? Apa tugas kita Bapak Ibu? Tugas kita mendoakan mereka yang sudah terpilih, terpanggil, dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.